Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sedaya, atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berharap betul-betul nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu di atas perintah-perintahnya dan dimampukan oleh Allah untuk menjadikan setiap ilmu menjadi amal soleh, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah dengan hati yang paling dalam, tulus, ikhlas, untuk selalu berada di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wasilahnya adalah dengan kita mempelajari semua risalahnya dan kita upayakan di setiap waktu yang kita sempat, termasuk pagi ini insya Allah. Mudah-mudahan diberkahi di sepanjang kajian kita sampai akhirnya nanti insya Allah. Bapak Ibu sedaya, ini pas di ujung tahun 2022 nih, tinggal 2 hari lagi nih, hari dan besok nih. Insya Allah kita akan masuk ke tahun baru Masehi nih. Maka saya mengingatkan kembali sebagaimana minggu lalu kita sedikit review tentang apa yang sudah kita pelajari nih, supaya yang kita pelajari tidak hilang nih. Minggu lalu kita belajar tentang keutamaan belajar nih, insya Allah masih ingat semuanya nih. Di antara satu ibadah yang tidak memerlukan syarat dan rukun yang susah untuk mendapatkan pahala yang besar adalah bermajelis. Duduk, mendengar, tanpa paham pun tetap full pahalanya. Beda dengan sholat yang syarat rukunnya harus dipenuhi, zakat syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Tapi kalau bermajelis itu duduk saja mendengarkan, walaupun tidak paham sudah mendapatkan ilmu yang mendapatkan pahala yang penuh, insya Allah. Dan kita pagi ini sedang melaksanakan hal itu insya Allah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah nih, khususnya nikmat hidayah, nikmat dimana kita masih diberi petunjuk oleh Allah, yang bahkan Rasulullah Muhammad SAW memintakan dengan permintaan yang paling banyak, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar saya selalu di atas agamamu yang lurus ini. Dan itu dimintakan dalam jumlah yang sangat banyak. Ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, salah satu istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita walaupun masih banyak kurang sana sini sepanjang tahun ini, mungkin ibadah kita kurang sempurna, sedekah kita kurang sempurna, kebaikan kita dengan suami atau istri kurang sempurna, kebaikan kita dengan tetangga kurang sempurna. Tetapi dengan diliputi kekurangan itu Allah masih kasih hidayah kepada kita. Hidayah nikmat iman, nikmat Islam. Masya Allah, ini harus sangat kita syukuri, karena sebagian saudara-saudara kita masih jauh dari harapan untuk bisa bersyukur seperti ini. Bisa bermajelis, duduk di majelis itu satu hal yang luar biasa gitu, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, pagi ini saya ingin menyampaikan tentang pondasi dari agama kita. Setiap akhir tahun selalu saya ingatkan tentang yang menjadi pondasi buat agama kita. Jikalau bangunan itu punya pondasi, maka Islam pun punya, bangunan Islam juga punya pondasi. Di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidaklah berguna yang lain, aktivitas yang lain kecuali dengan kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Orang punya kebaikan yang sangat banyak, orang punya ibadah besar agung. Bukankah kita melihat orang non muslim pun memberikan sedekah yang banyak, menolong orang di Aceh, menolong orang di Cianjur dengan jumlah yang tidak sedikit. Tetapi kalau nggak punya la ilaha illallah, niscaya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengingatkan hal ini karena
Ini memang pokok buat kita. Nggih menika persoalan kalimat tauhid. Bahwa tauhid itu menjadi prioritas utama. Ini penting sekali. Setelah berlalu masa kita belajar zikir, belajar macam-macam yang kita pelajari insya Allah. Maka ketahuilah bahwa yang paling urgent, yang paling pokok harus selalu nempel di diri kita adalah persoalan tauhid, persoalan mengesahkan Allah di seluruh aktivitas kita, persoalan menjadikan Allah satu-satunya tujuan, persoalan di mana kita hanya meminta ridho kepada Allah. Kita tidak berharap ridho dari selain Allah. Kita tidak berharap pujian manusia. Kita tidak berharap apa-apapun kecuali mencari muka di sisi Allah saja. Inilah tauhid. Tentu saja kita bertanya, mengapa tauhid menjadi ghoyah? Ghoyah itu tujuan, tujuan utama di dalam setiap pembelajaran kita. Dan inilah yang meliputi seluruh kehidupan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal saya sebutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kan bisa catat untuk diingat-ingat di rumah insya Allah. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surah Al-Dzariyat surah ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ini alasan pertama. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, kita diciptakan sampai akhir tahun ini kita masih hidup Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan sampai tahun-tahun berikutnya tidak lain dan tidak bukan masih dikasih hidup, dikasih waktu kecuali hanya untuk liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengibadahiku kata Allah. Inilah mengapa kita penting mempelajari tauhid, karena para ulama menyebutkan maksud liya'buduni di situ adalah mentauhidkan Allah, sebagaimana di usul salasa kita sudah pelajari. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah di dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Jadi semuanya tertuju hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Kita menjalankan usaha karena Allah perintahkan kita untuk bermaisha. Dan kita melaksanakan ngaji seperti ini karena Allah perintahkan kita untuk bermajelis, bukan karena selainnya. Betul-betul menjadikan tujuan kita itu Allah saja. Jadi memang tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah, ifradullah, mengesahkan Allah di dalam semua kegiatan. Itu alasan pertama mengapa urgent sekali kita mempelajari tauhid. Yang kedua adalah firman Allah, wa ma umiru, dan sesungguhnya kita memang diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, surah Al-Bayyinah. Diperintahkan kepada kita untuk mengibadahi Allah, beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan peribadahan yang mukhlishina lahuddin, benar-benar ibadah yang murni, ibadah yang murni karena Allah, hunafa, dan kita lurus di dalam peribadahan itu. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari tauhid, karena memang Allah perintahkan kita untuk beribadah secara kholis, murni betul karena Allah, tidak karena selain Allah. Ketentraman akan didapat oleh seseorang ketika betul-betul beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ini jelas, ini juz 30, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, juz 30 di dalam surah Al-Lail. Bagaimana saya sudah pernah sampaikan, wa amman fa amman a'ta wattaqa, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah dan dia bertakwa di dalam sedekahnya. Bertakwa di dalam sedekah bagaimana? Sesuai dengan syariat, tidak menghinakan yang diberi, merasa kita berkebutuhan dengan sedekah itu. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang pahala besar yang akan dia dapat akibat amal solehnya itu berupa surga. Wasaddaqa bil husna, maka
Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surganya Allah. Sementara orang-orang yang merasa cukup, tidak merasa berkebutuhan dengan Allah, maka dia akan punya pemikiran di ayat berikutnya, yaitu dia akan mendustai tentang pahala yang besar di sisi Allah berupa surga. Maka orang yang demikian, kata Allah, akan dipersulit hidupnya sehingga dia menuju ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka sekali lagi, memang kita diperintahkan oleh Allah liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita benar-benar di dalam ibadah ini mukhlis. Nanti saya terangkan maksud kholison di dalam surah An-Nahl nanti insya Allah di akhir. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu dan sangat urgent mempelajari tauhid, yaitu firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin, dan kepada masing-masing dan sungguh kepada masing-masing kaum diutus seorang rasul atau lebih dari satu, an i'budullaha wajtanibu taghut. Yang tugas utama dari para rasul itu tidak lain dan tidak bukan agar orang-orang menyembah kepada Allah saja dan menjauhi sesembahan selain Allah. Jadi tugas semua rasul itu seperti itu. Ani'budullah wajtanibu taghut. Taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Jangan keliru mentafsir tentang taghut sebagaimana ISIS mentafsir tentang taghut, mengatakan polisi taghut, pemerintah taghut. Enggak begitu nggih. Taghut itu apa-apa yang diibadahi selain Allah dan yang diibadahi itu ridho. Nabi Isa bukan taghut karena Nabi Isa disembah, tapi Nabi Isa tidak ridho. Iblis itu taghut karena iblis disembah dan iblis ridho. Manusia kalau ada yang seperti itu, dia ridho untuk diagungkan, disembah-sembah, maka dia juga taghut. Nah, jadi tugas besar seorang nabi, seorang rasul itu adalah walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Itu masalah tauhid. Jadi makanya persoalan tauhid itu persoalan yang sangat urgent untuk terus kita tanamkan di dalam diri kita. Dan konsekuensi atas tauhid yaitu kita beribadah kepada Allah dan menafikan peribadahan kepada selain Allah. Dari ayat ini kita tahu, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, kita menyembah kepada Allah di waktu yang bersamaan wajtanibu taghut, menjauhi sesembahan selain Allah. Artinya gini, kalau ada orang yang sudah menyembah Allah rajin kok masih minta-minta kepada selain Allah, itu nggak berlaku jadinya. Karena setelah isbat menetapkan Allah sebagai tujuan, tiba-tiba dia tidak menafikan. Jadi konsekuensi tauhid itu adalah kita menyembah dan kita tidak menyembah selain Allah. Bukan kita menyembah Allah di waktu yang bersamaan kita juga masih meminta-minta kepada selain Allah. Ini penting dipahami. Misalnya menyembah selain Allah dalam bentuk yang tidak sampai kepada kekufuran, penyembahan dalam tanda kutip, ria misalnya. Dia berharap ibadahnya dinilai oleh orang lain, dianggap baik oleh orang lain. Itu berbahaya buat kita. Makanya wajtanibu taghut. Kita nggak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat ke-36. Kemudian yang keempat, urgensi kita mempelajari tauhid adalah salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Masya Allah. Wahai sekalian manusia, katakan la ilaha illallah, maka engkau akan beruntung, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau berdakwah begitu, wahai suatu kaum, wahai manusia, katakan la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tuflihu, maka engkau akan beruntung. Setiap kita ingin untung di dalam hidup, gini bang, berdagang saja kita ingin untung. Setiap kita ingin mendapatkan keberuntungan memang di dalam hidup ini. Maka kata Rasulullah, keberuntungan yang paling agung, yang paling utama adalah memiliki kalimat la ilaha illallah,
Maka kita harus jaga betul tuh kalimat la ilaha illallah agar selalu ada di dalam diri kita sampai kita dijemput ajal, sampai malakul maut datang kepada kita dengan kondisi yang lembut, lemah lembut kepada kita, sehingga kita mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Sekali lagi, ini Rasulullah yang menyampaikan tuflihu, seseorang yang memurnikan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan ini benar, dan ini benar. Semua tidak bermanfaat kecuali dimulai dengan la ilaha illallah. Yang kelima, mengapa kita urgent mempelajari tauhid? Yaitu apa yang dikisahkan ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, kita tahu Abu Sufyan salah satu tokoh Quraisy, ya, tokoh di Mekah maksudnya. Jawaban Abu Sufyan kepada Raja Heraklius di dalam Sahih Bukhari tentang ketika dia ditanya oleh Heraklius. Jadi Heraklius kan didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh masuk Islam. Kemudian tokoh-tokoh yang menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngojo-ojoi, ojo mlebu agama Islam dan yang semisal itu, pokoknya provokator lah. Maka ketika kemudian ada utusan ke Heraklius dari Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan nyusuli. Itulah kejahatan orang-orang yang sing elek niku yo tenanan, Bapak Ibu sedaya nggih. Jadi jenengan berbuat baik ra tenanan iki kalah karo wong sing niat elek wae tenanan banget. Rela mengeluarkan uang demi untuk mempertahankan keburukannya, subhanallah. Jalan menuju neraka kan mahal juga nggih. Minum khamr harus beli, berzina naudzubillah juga harus beli, itu ada yang 80 juta tuh kemarin gitu. Artinya orang-orang yang niat ke neraka jahanam saja tenanan banget tuh, ngeluarin uang, tenaga. Apalagi seharusnya kita yang jelas-jelas menuju surga harusnya lebih siap berkorban waktu, tenaga, pikiran dan semuanya gitu. Abu Sufyan jauh-jauh datang ke Heraklius dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ngojo-ojoi kepada Raja Heraklius untuk tidak masuk Islam. Kemudian Raja Heraklius bertanya, apa toh yang diajarkan saudaramu itu, Muhammad itu, kepada kalian? Orang Arab itu meskipun musuh jujur, orang Arab itu. Ini apa namanya? Salah satu keunggulan orang Arab. Meskipun musuh, ketika ditakoni yo tetap jujur apa adanya. Ini harus kita tiru nih. Kata Abu Sufyan, adapun Muhammad saudaraku itu mengajarkan kepada kami ubudullah wahdah, agar saya dan keluarga besar saya, agar kami semua ini ubudullah, menyembah hanya kepada Allah wahdah saja. Jadi perintahnya Rasulullah, dakwanya Rasulullah pertama itu apa? Ubudullah wahdah. Kemudian wala tusriku bihi syai'an, dan agar kami tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Itu dakwahnya Rasulullah begitu. Jadi kalau jenengan mau menyampaikan Islam yang paling besar, ya ini persoalan tauhid ini, bukan yang lain-lain. Adalah persoalan akhlak, persoalan lain-lain itu tambahannya setelah itu. Tapi tauhid dulu yang pertama. Karena orang kalau udah bertauhid itu otomatis akan taat kepada Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, memintanya hanya kepada Allah, nggak takut sama manusia, nggak berharap sama manusia, benar-benar mintanya hanya kepada Allah, murni. Maka yang pertama diperintahkan adalah ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Dia menerangkan ke Raja Heraklius, wahai raja, sesungguhnya saudaraku itu Muhammad menyuruh kami agar hanya menyembah kepada Allah, tidak mensekutukannya. Nah, ini masalah bagi orang Arab, masalah. Tuhan-tuhan kami itu banyak, asnam atau apa namanya itu, patung-patung kami banyak. Tiba-tiba disuruh hanya menyembah kepada satu Tuhan saja. Itu masalah buat mereka. Mereka biasa mensekutukan Allah. Kemudian wajruku mayakulu abaukum, agar kami meninggalkan apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kami. Wah, jengkel banget. Yang disampaikan Rasulullah setelah ubudullah wala tusyriku bi syai'a, maka berikutnya adalah wajruku, meninggalkan mayaqulu, apa-apa yang dikatakan abaukum, meninggalkan apa-apa yang apa-apa yang dikatakan oleh leluhur kami.
Dan hari ini banyak kan, ada orang yang ketika disuruh meninggalkan sesuatu, kepiye to iki wis budaya lama ini karep tentang karo budaya. Walaupun jelas-jelas budaya itu bertentangan, tetap aja kadang-kadang karena nggak enak, karena nggak tentrem, maka dia akan mengikuti budaya itu. Na'udzubillah. Nguri-uri budaya tetapi keliru di dalam syariat ini kan jadi masalah. Memang yang demikian tidak mudah di masyarakat ini. Kadang-kadang malah dikatakan garis keras. Kadang-kadang hanya gara-gara wajruku ma yaqulu aba'ukum. Agar kita meninggalkan apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelum kita yang keliru secara syariat. Kemudian wa ya'muruna, dan Rasul dan Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada kami bisolati, dengan solat. Baru kan setelah ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian memurnikan ibadah bukan hanya karena tiru-tiru orang-orang zaman dahulu, kemudian baru diperintahkan wa ya'muruna bisolati, kemudian kami diperintahkan untuk solat. Kemudian wasidqi, agar kami menjadi orang-orang yang jujur, wal afafi, agar kita menjadi orang-orang yang pemaaf, wasilah, dan menyambung silaturahmi. Ini coba Abu Sufyan datang ke Heraklius dalam rangka untuk supaya orang-orang jangan ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ditanya apa to sing diajarke, terang-terangan kayak kita padanya. Makanya kalau kita orang muslim sampai kalau diterangkan ke orang, menerangkan ke orang lain ngumpet-ngumpet ke fakta, itu masalah banget nih. Bahkan orang musyrikin saja jujur apa adanya itu. Nah poinnya apa? Bahwa ternyata yang diperintahkan dan didakwakan Rasul pertama kali adalah ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi sebelum yang lain-lain kita tuh dakwah, kita tuh mengimani di dalam diri sendiri, ini adalah persoalan tauhid. Persoalan tauhid. Karena ini bekal kita. Inilah miftahul jannah. Kemudian yang keenam, urgensi kita mempelajari tauhid adalah ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1395 dan di Muslim nomor 19, maka Rasulullah bersabda membekali kepada orang yang diutus, itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan, innaka, sesungguhnya engkau ta'ti kauman, akan mendatangi suatu kaum min ahlil kitabi, yang mereka adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi atau Nasrani ini. Maka kemudian apa yang didakwahkan kepada mereka? Dakwahnya adalah fadda'uhum ila an yashhadu ala ilaha illallah wa ani Rasulullah. Jadi ketika datang kepada ahli kitab, orang-orang yang punya Injil, orang-orang yang punya Taurat, maka dakwah pertamanya adalah fad'uhum, ajaklah mereka, serulah mereka agar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa ani Rasulullah, dan saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dakwah yang paling besar adalah agar sekali lagi orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi, yang menciptakan kecuali Allah saja, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa kita sangat urgent mempelajari tauhid, kan memang ini diulang-ulang menjadi misi besar dari para nabi. Yang ketujuh, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 kita mengetahui tentang titik poin jalan keselamatan kita sebagai manusia. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, ingatlah Bapak Ibu sekalian, melihat wajah Allah itu adalah nikmat terbesar. Barang siapa yang berharap betul bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah, artinya dia masuk surga dan mendapatkan kenikmatan terbesar. Setelah seluruh kenikmatan surga semuanya diberikan, ada nikmat tambahan yang Allah berikan kepada seluruh penduduk surga, yaitu melihat wajahnya Allah. Sebagaimana sekarang seseorang melihat seperti
melihat bulan. Orang nggak berebut-rebutan, semuanya bisa melihat. Akan disingkap tirainya dan Allah perlihatkan. Itu kenikmatan yang tiada tara. Nggak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan itu. Maka Allah sebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, berarti dia masuk surga, mendapatkan kenikmatan yang tinggi, falyamal amalan sholihah, maka wajiblah buat dia beramal dengan amalan sholihah, wala yusriku bi ibadati rabbih ahada. Jadi syaratnya dua, falyamal amalan sholihah, barang siapa yang ingin masuk surga dengan kenikmatan tertinggi, bertemu dengan Rabbnya, maka yang pertama adalah beramal dengan amal yang sholihah, amal soleh. Kemudian wala yusriku, tidak mensekutukan Allah bi ibadati, di dalam peribadahan rabbihi ahadan, dengan apapun. Dua syarat itu. Nah sekarang ini jalan keselamatan, ini kan sudah puncak. Setiap kita berharap masuk surga dengan kenikmatan yang paling tinggi, setiap kita tanpa kecuali. Sampai-sampai ada yang jualan jalan menuju surga dengan cara ini loh masuk surga, ikut saya loh masuk surga, ikut saya loh masuk surga, jualan mendapatkan jalan menuju ke surga. Ketahuilah, keselamatan menuju surga disyaratkan dengan falyamal amalan sholihah, dan agar kita tidak mensekutukan Allah. Sekali lagi, tauhid sebagai jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan falyamal amalan sholihah. Kita tahu dikatakan amal soleh itu kalau memenuhi dua syarat ya. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mutabaah, yaitu sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Nggak laku tuh walaupun ibadah kita sangat baik kalau tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang orang kan mengatakan ibadah saya sudah bagus banget, sesuai enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak dikatakan amal soleh ketika tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya persoalan ziarah kubur, yang ini disalah mengerti oleh banyak orang ya. Dikiranya orang-orang yang dikatakan salafi atau mengatakan tidak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Semangat boleh, tentu saja baik sekali. Bahkan saya pun sering sekali ziarah kubur. Tetapi harus dengan tata cara yang Rasulullah contohkan. Jangan sampai kita ziarah kubur, ya, kemudian di sana kita justru meminta-minta kepada penduduk kubur, naudzubillah. Atau orang sering bilang tabarukan dengan ziarah kubur. Sebagian mengatakan boleh, saya katakan ini jadi masalah. Karena apa? Kadang-kadang orang meyakini penduduk kubur bisa melakukan sesuatu, ya, naudzubillah. Kalau tidak, maka itu boleh-boleh saja, bahkan sunnah. Ya. Maka amal soleh itu niat bagus, sudah kan jarak jauh, datang ke tempat yang jauh, gini bagi, kan tenanan banget itu, bagus, nyewa mobil bareng-bareng, gini bagi, tenanan banget maksudnya itu. Tetapi kalau tidak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, tetap bukan amal soleh. Sebagaimana saya sampaikan, sholat subuh semangat banget 4 rakaat, nggak laku di sisi Allah, bahkan terancam neraka. Bahkan terancam neraka. Orang sholat subuh 4 rakaat dengan sengaja, ya, karena semangat, karena merasa sehat, bahkan dia terancam dengan neraka jahanam. Ketika seseorang ditanyakan oleh tabi'in, engkau terancam neraka jahanam dengan perlakuan ini, dia bertanya kepada tabi'in itu, saya ke neraka gara-gara sholat saya? Bayangin, saya sholat loh ini, masa guru-guru sholat saya diancam neraka? Maka dijawab, engkau terancam neraka bukan karena sholatmu, bukan, tetapi karena engkau menyelisihi Nabi Muhammad, engkau tidak mutaba'ah, engkau tidak meniru Nabi Muhammad SAW di dalam sholatmu itu. Bukan karena sholatnya. Dia mengatakan, saya masuk neraka gara-gara kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang saya masuk neraka gara-gara itu, diancam neraka gara-gara itu. Masa iya sih? Bukan la ilaha illallahnya yang mengancam engkau neraka, tapi caramu melakukan dengan ucapan la ilaha illallah yang keliru, yang menyelisih Nabi Muhammad, itulah yang membuat engkau terancam neraka jahanam. Jadi persoalan mutaba'ah di sini katakan falyamal amalan sholihah. Kita beramal dengan amal yang sholihah. Syarat mendapatkan amal sholihah yaitu ikhlas karena Allah, ditujukan kepada Allah, dan baik serta mutaba'ah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah pentingnya kita belajar ngaji, sehingga kita punya ilmu tentang bagaimana kita melaksanakan semua itu. Sekali lagi, tidak dikatakan amal soleh ketika kita tidak memenuhi dua syarat itu.
walaupun bagus, kalau bukan karena Allah tentu ditolak, atau karena Allah tapi tidak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, itu juga ditolak. Itu yang ketujuh. Jadi tauhid adalah jalan keselamatan. Mengapa kita harus mempelajari tauhid? Kemudian yang kedelapan, hadis riwayat Muslim nomor 26. Man, barang siapa mata, meninggal, wahwa sementara dia ya'lamu, mengetahui, la ilaha illallah dakhalal jannah. Di sini dikatakan barang siapa meninggal sementara dia ya'lamu, mengetahui. Maksudnya mengetahui di sini mengetahui, mengimani, memahami, melaksanakan tentang konsekuensi la ilaha illallah, maka bagi dia dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita penting mempelajari tauhid. Barang siapa yang meninggal dengan pengetahuan sementara dia memahami betul, melaksanakan konsekuen dengan ucapan la ilaha illallah dan seluruh konsekuensinya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang agung. Dan inilah bekal utama jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun amalan kita, kalau tidak punya la ilaha illallah, maka kita masuk ke neraka jahanam. Kemudian urgensi mengapa kita mempelajari tauhid. Yang kesembilan, ini penting dibekalkan untuk kita semua. Ini akhir tahun, insya Allah bisa dijadikan pegangan. Adalah surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berkehendak, selain syirik bisa diampuni semuanya kecuali syirik. Nah, ini sekaligus sebagai i'tiqad. I'tiqad itu ketetapan, ya, ketetapan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa siapapun dia yang meninggal tidak membawa dosa syirik, dia mempunyai la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Walaupun la ilaha illallahnya masih mungkin belum sangat berkualitas, sepanjang dia mati tidak membawa kesyirikan, berarti dia mati membawa la ilaha illallah, maka i'tiqadnya, ketetapannya, dia tetap akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu setiap dosa itu kan harus dibersihkan, harus dikafarah sebelum masuk surganya Allah. Sebagian dosa-dosa kita dikafarah di dunia dalam bentuk sakit, dalam bentuk musibah, dalam bentuk anak pecicilan, dalam bentuk istri pecicilan, dalam bentuk suami pecicilan, musibah-musibah. Itu sebagai kafarah atas dosa-dosa kita yang tidak kita istighfari. Kita tidak istighfar, kita tidak bertobat terhadap dosa-dosa yang sudah lalu, maka Allah datangkan pembersih berupa kafarah yang bentuknya biasanya sakit lah, macam-macam. Musibah-musibah yang dengan itu kemudian Allah jadikan diri kita berguguran dosa-dosanya. Atau kalau belum bertobat mati selain dosa syirik, maka dapat siksa kubur. Di kuburan disiksa. Kita tahu kisah orang yang pipis sembarangan tanpa bebersih disiksa di dalam kubur. Orang yang suka menjadikan orang bertengkar, mengadu domba, disiksa di alam kubur. Ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sementara dia mati dalam belum beristighfar, dikafarah. Atau dikafarah di api neraka. Sebagian orang yang mati membawa dosa belum beristighfar kepada Allah, belum diampuni, maka kemudian dia dikafarah oleh Allah lewat dimasukkan, kan, dicemplungkan ke api neraka, dibersihkan. Tetapi sepanjang dia punya la ilaha illallah, berarti dia tidak membawa dosa syirik, tetap akan masuk surganya Allah, walaupun mungkin harus mampir dulu ke neraka jahanam. Ini i'tiqad. Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Berarti yang penting jangan sampai kita mati membawa dosa syirik. Ini sekali lagi urgensi mempelajari tauhid.
Karena kalau kita pulang kepada Allah tidak membawa tauhid, itu masalah besar di neraka jahanam selama-lamanya. Dosa-dosa lain bisa diampuni oleh Allah, dibawa kehendaknya Allah. Tapi kalau jenengan meninggal membawa dosa kesyirikan, belum beristighfar, naudzubillah, mlebu neraka jahanam belum sak lawas-lawase. Makanya kita mempelajari yang lain apa saja itu boleh, bagus, tetapi mempelajari tauhid itu menjadi satu yang utama. Kemudian tadi yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10, saya sampaikan pada jenengan banyak sekali keutamaan atau urgensi mempelajari tauhid biar menjadi pegangan. Adalah hadis riwayat Tirmidzi nomor 3540, yaitu hadis qudsi ketika disampaikan, ya bena Adam, wahai bani Adam, kita semua manusia, innaka, sesungguhnya kalian, lau ataitani bikurobil ardi khotoya, bikurobil ardi khotoya, jikalau engkau, lau ataitani, menemuiku, datang kepadaku, bikurobil ardi khotoya, dengan dosa sebumi ini, penuh sak bumi ini, sini dosanya panjenengan sedaya. Sumala kita nih, kemudian engkau bertemu denganku, panjenengan meninggal, dengan meninggal. La tusriku bi syai'an, sementara engkau tidak membawa dosa kesyirikan, engkau tidak menyekutukanku, kata Allah, maka la ataituka, maka aku akan datang kepadamu bikurobiha magfirah, dengan ampunan sebesar dosamu itu. Sekali lagi syaratnya apa? La tusrik bi syai'an, asal panjenengan jangan membawa dosa syirik, maka bahkan dosa seluas langit dan bumi pun masih bisa diampuni oleh Allah kalau Allah berkehendak. Ini masya Allah urgensi mempelajari tauhid. Inilah hebatnya tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya bna Adam, wahai bani Adam, inna, sesungguhnya kalian, lau ataitani, jika engkau menemuiku, di kurobi ardi khotoya, dengan dosa yang banyak sekali, summalah kitani, dan kemudian engkau menemuiku, meninggal dunia berarti, la tusrik bi syai'an, engkau tidak menyekutukanku dengan apapun, maka la ataituka, aku akan mendatangimu bi kurobiha magfirah, dengan magfirah atau ampunan sebesar dosa-dosamu itu. Ini keutamaan dari kalimat tauhid, masya Allah. Kemudian di antara fadilah amal, fadhil amal yang sering kita dengar adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sinten kemawon akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apakah sekedar lisan kita mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang penting, poin kita. Setelah kita mempelajari sedemikian banyak keutamaan, kemudian dikisahkan tentang pertanyaan seorang sahabat ketika menyebutkan pertanyaan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Dia menjawab, bala, betul. Ini saya akan menyampaikan pada panjenengan tentang syurutnya atau syaratnya la ilaha illallah supaya bermanfaat buat panjenengan semua dan untuk saya juga. Sebagaimana kita sudah mempelajari urgensi tauhid tadi barusan, itu semua ada syaratnya. Apakah cukup dengan kalimat la ilaha illallah tanpa syarat? Ada syarat dan rukunnya. Ini yang penting dipelajari. Ditanyakan kepada beliau, bukankah kunci surga itu adalah ucapan la ilaha illallah? Dia menjawab, bala, betul. Miftahul jannah, kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah, sebagaimana sudah kita pelajari. Walakin, akan tetapi, ma min miftahun, bahwa di setiap miftahun, di setiap kunci itu, illallahu asnan, bahwa di setiap kunci itu, di dalam kunci itu, illallahu asnan, ada gerigi-geriginya. Bisa dipahami? Kunci polosan napa enten gerigine? Ada geriginya kan? Masing-masing motor beda-beda geriginya, masing-masing kunci beda-beda geriginya. Nah, miftahul jannah, ucapan la ilaha illallah yang menjadi kunci surga juga ada asnan. Asnan itu gerigi maksudnya. Ada gigi-giginya itu.
Fa inna ataita bimiftahun lahu asnan, jikalau kunci yang punya gerigi-gerigi itu dimasukkan ke pasangannya Bang Uci, baru kemudian pintu saged dibuka. Wa ilalam yaftahu laka, kalau kuncinya polos-polos saja ya ora iso buka. Paham maksud saya? Nah, yang dimaksud dengan asnan adalah surutnya atau syaratnya yang menjadikan kunci itu berfungsi. Jadi tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah saja, ada syarat-syarat yang menjadikan kunci itu berfungsi dan bermanfaat untuk membuka pintu surga nanti. Nah, ini yang harus kita pelajari. Itulah mengapa kita belajar tauhid. Karena kita harus tahu bahwa tidak cukup hanya dengan ucapan la ilaha illallah, tetapi harus ada hati yang hadir dan lain-lain. Kita terangkan di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Surah Az-Zumar ayat ketiga menerangkan di antara mengapa ada surut atau ada syarat kalimat tauhid. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ittakhadhu min dunihi auliya, dan orang-orang ittakhadhu yang mengambil min dunihi selain Allah auliya sebagai pelindung, sebagai teman baik, sebagai karibnya, ma na'buduhum illa, mereka mengatakan ma na'buduhum illa, saya tidak menyembah mereka kok, saya tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan kok, illa kecuali liyuqarribuna ilallah zulfa, saya mengambil mereka dalam rangka saya mendekatkan diri kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Orang-orang Bapak Ibu Sedaya yang mengambil sesembahan selain Allah, coba jenengan tanya orang yang berlebihan kepada wali, mereka ketika ditanya, saya nggak menyembah mereka, saya hanya menjadikan mereka sarana agar saya liyuqarribuna illallah zulfa, agar saya itu iso ndep karo Gusti Allah, itu maksudnya. Sangat dipahami. Mereka enggak mengatakan saya menyembah wali fulan, enggak. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ketika mereka dikatakan, loh kenapa kalian mengambil sesembahan selain Allah? Bukan. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa kecuali saya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, zulfa, sedekat-sedekatnya dengan kedudukan dia. Tuh. Jadi dia mempercayai Allah satu-satunya sesembahan, tetapi di saat yang bersamaan dia menjadikan aulia, pelindung penolong selain Allah, agar dia dekat dengan Allah. Itu tidak cukup la ilaha illallahnya. Itu makanya dikatakan ucapan la ilaha illallah ada surutnya. Surutnya benar-benar hanya minta kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak melibatkan yang lain. Sangat dipahami di sini. Jadi murni karena Allah. Keadaan orang zaman dulu, orang seperti ini dikatakan musyrik oleh Nabi Muhammad SAW itu nggak mau. Enggak kok, saya nggak musyrik kok, saya itu nggak menyembah mereka kok. Saya jadikan mereka sarana untuk semakin dekat kepada Allah saja, nggak lebih dari itu. Bukankah zaman sekarang juga demikian? Gini bang, kemarin kan sempat ramai orang dikatakan kafir, nggak mau kan? Ya nggak? Sempat ramai tuh dikatakan tidak Pancasila, malah hanya mengatakan, oh kafir kafir, kafir kafir. Lah yo nek wong non muslim yo jenenge kafir cara Islam, gini bang. Sebagaimana orang Kristen mengatakan kepada kita domba yang tersesat, kita nggak marah dikatakan domba yang tersesat buat mereka, ya nggak apa-apa. Menurut mereka kita domba tersesat. Gini bang, demikian juga kalau kita mengatakan kafir kepada mereka, ya harusnya nggak usah marah. Kafir artinya kan orang yang menutup dirinya kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kafaro, menutup diri maksudnya. Maka mereka zaman dulu juga ternyata sama, nggak mau dikatakan musyrik ketika dia meminta kepada selain Allah, walaupun mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Kemudian seorang ulama menyampaikan, anta lama annal kufaro qatalahum Rasulullah, ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, ingat ya kalimatnya ya, anta lama, ketahuilah orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah Muhammad SAW, yang diperangi berarti
yukiruna, mereka mengatakan bi annallaha ta'ala huwal khaliqul wal mudabbir. Bapak Ibu Saudara, ini perhatikan dengan ini. Ketahuilah, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah itu, mereka juga mengatakan bahwa Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Mengatur. Tauhid apa itu? Tauhid rububiyah. Ketika kita mengucapkan Rabb, berarti Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Pemberi rezeki, gitu. Berarti mereka ini orang yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan tentang Allah, huwal khaliqul, Allah itu Maha Pencipta, wal mudabbir, Allah itu Maha Mengatur. Ini kan udah la ilaha illallah sebenarnya, tapi nggak cukup nih. Wa ana dzalika, yang demikian itu, ucapan itu wa ana dzalika lam yudkhilhum fil Islam, lam yudkhilhum fil Islam, tidak membuatnya masuk Islam. Kalimat tadi itu, kalimat bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur, itu enggak cukup membuat orang masuk Islam, punya kualitas la ilaha illallah. Adapun dalilnya adalah Quran surah Yunus ayat ke-31. Qul, katakan, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi. Aman yamliku sam'u wal absara, siapakah yang kuasa menciptakan penglihatan dan pendengaran dan penglihatan. Kemudian waman yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan kematian dari kehidupan. Kemudian dikatakan waman yudabbirul amro, dan siapa yang mengatur segala urusan. Ditanyakan kepada mereka orang-orang musyrik. Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Ketahui lagi, ini surat Yunus ayat 21. Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan dari kematian, mereka mengatakan fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan yang berkuasa atas semua itu Allah. Mereka mengatakan seperti itu. Fakul afala tattaqun, katakan, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Jadi hanya mengakui Allah secara rububiyah, bahwa Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, itu enggak cukup la ilaha illallah kita, Bapak Ibu Sedaya. Jadi makanya kita membahas tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau hanya bertauhid secara rububiyah itu enggak cukup, harus uluhiyah dan asma wa sifat. Kita sudah pelajari sebagian. Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid dikatakan, man syahida la ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat dengan ucapan la ilaha illallah, ai maksudnya adalah man takalama biha, yang dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah arifan li maknaha. Yang pertama syaratnya adalah arifan li maknaha, dia paham dengan maksud ucapan la ilaha illallah. Jadi harus mengilmui. Nanti kita belajar di kitab tauhid. Kemudian amila bimuqtadhayaha, dan dia beramal dengan konsekuensi yang ada di dalam ucapan la ilaha illallah. Kemudian dia memenuhi syarat-syaratnya. Sekali lagi, nggak cukup kita hanya mengakui Allah Maha Menciptakan, Allah Maha Mengatur saja. Kita harus beramal dengan amal yang Allah tuntunkan lewat Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap aktivitas kita benar-benar hanya murni karena Allah saja. Nggak cukup mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata amalannya jauh dari tuntunan. Prakteknya kok ternyata tidak sesuai dengan ucapannya. Itu maksudnya, bahwa la ilaha illallah itu yang memurnikan Allah di seluruh aktivitas hanya karena Allah saja, termasuk seluruh syariatnya dipenuhi. Jangan ucapannya la ilaha illallah tapi amalannya amalan ahli neraka. Ini bagi. Nah, ini konsekuensi dari la ilaha illallah.
Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 66, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya ada pelajaran, ada ibrah untuk kalian di dalam hewan ternak. Nah, ini untuk penutup khutbahnya dengan ini, yaitu nuskikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan. Ini jangan baca ini surah An-Nahl ayat 66. Sesungguhnya dikeluarkan untuk kalian susu minan na'ami, dari hewan ternak sapi, yang susu itu keluar mimbaini farsi, dari antara kotoran letong, wadamin dan darah, labanan kholison. Bayang Bapak Ibu, ini maksud kholis. Ini yang maksudnya kita itu memurnikan ibadah kepada Allah itu labanan kholison. Maksudnya ngaten, susu itu kan murni Bapak Ibu sedaya. Gini apa nggih? Sering orang bertanya, susu sing paling ngopo ki merek apa to? Ya susu paling apik ya susu murni itu. Nggih. Produknya Allah langsung. Saya sudah ngobrol dengan banyak dokter tentang ini. Tentang susu yang paling baik ini ya susu yang murni itu. Dalam bahasa Al-Qur'an adalah di dalam surah An-Nahl 66, labanan kholison, yaitu susu cairan atau sama cairan yang keluar dari sapi minan na'ami, yang keluarnya dari antara baina farsi dan damin darah. Kok orang nyampur? Maksudnya tuh Bapak Ibu, paham nggak? Ini namanya kholis, bener-bener murni. Walaupun di sini ada gangguan ini itu dalam bentuk letong, dalam bentuk darah, kok yo metu niki susu putih murni. Itu maksudnya tauhid yang bermanfaat buat kita. Kita di dalam hidup ini kan banyak gangguan macam-macam yang membuat hidup kita tuh nggak murni karena Allah. Ada pengen ria, ada pengen ini, ada pengen itu, ada harapan ini, ada harapan itu. Gangguannya itu banyak banget. Katakanlah itu farsi, katakanlah itu adalah feses, atau darah, mungkin harapan-harapan yang lain, keinginan-keinginan, sehingga membuat setiap langkah kita, tujuan kita nggak karena Allah. Ingatlah, yang bermanfaat di sisi Allah adalah labanan kholison, seperti susu yang keluar dari antara dua kotoran. Subhanallah, masya Allah. Demikianlah tauhid yang bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Jadi sekali lagi, tauhid itu harus murni total karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata 1 jam hanya untuk membahas ini. Nah, itu yang sampaikan pagi ini. Implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari insya Allah saya sampaikan minggu depan insya Allah, atas izin Allah. Demikian yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.